Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Ray Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini terjual satu unit Kawasaki KLX 150 RF model year 2023 akan kita kirimkan ke Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya Kabupaten Luwu ya, cukup jauh sob dari Pekanbaru Riau. Ya, jadi hari ini KLX 150 RF ini akan kita siapkan. Ada permintaan dari konsumen yaitu minta diganti untuk dekal. Jadi beliau custom dekal sendiri ya, sesuai dengan request lah, nomornya nanti nomor permintaan beliau, kemudian namanya dan sponsor-sponsornya juga sesuai permintaan dengan bahan premium. Nanti kita lihat tampilannya. Kemudian di sini kita juga sekaligus sob membandingkan sob. Nih di sebelah kanan saya ada Kawasaki New KLX 150S ya. Jadi kalau saya lihat itu di katalog ini namanya KLX 140 RF, sementara yang ini Kawasaki New KLX 150S. Nah, tapi untuk kapasitas mesin di katalognya itu sama-sama 144 cc dan 144 cc juga sob. Nah, tapi tenaga yang dihasilkan berbeda, kemudian torsi yang dihasilkan berbeda. Jadi sebelum kita lihat motor pesanan dari Pak M Alfian dari Luwu, Sulawesi Selatan, yang udah standby di luar sob, KLX 140 RF dengan dekal khusus, dekal custom. Di sini saya sampaikan dulu sob sekilas mengenai perbedaan KLX 150 RF model year 2023 dengan New KLX 150S ya. Oke, dari kapasitas mesin dulu sob. Kapasitas mesin KLX 140 RF ini menggunakan mesin 144 cc single silinder pendingin udara, dapat menghasilkan tenaga sampai 11 PS pada 8000 rpm. Kemudian torsi yang dihasilkan pada KLX 140 RF ini yaitu sebesar 12 Nm pada 6000 rpm. Oke, ya disimak ini perbedaannya ya. Sementara pada Kawasaki New KLX 150S di sini menggunakan mesin 144 cc single silinder berpendingin udara juga, tetapi di sini power atau tenaga yang dihasilkan yaitu sebesar 12 PS pada 8000 rpm. 12 PS. Nah, sementara tadi KLX 150 RF ini power maksimum yang dihasilkan yaitu 11 PS pada 8000 rpm. Nah, jadi power maksimumnya pada New KLX 150S ini sedikit lebih besar. Kemudian torsi maksimum yang dihasilkan pada mesin KLX 150S ini yaitu sebesar 11,3 Nm pada 6500 rpm. Kemudian kita lihat berikutnya dari segi kelengkapan ya sob ya. Pada New KLX 150S ini dilengkapi dengan lampu utama yang terbaru ini lampu LED, kemudian lampu sein dan lampu stop. Nah, sementara pada KLX 140 RF karena ini memang didesain khusus untuk off-road ya sob ya. Jadi di sini nggak ada lampu sein, nggak ada lampu utama, kemudian nggak ada kaca spion dan nggak ada lampu stopnya juga. Itu perbedaan berikutnya. Kemudian dari dokumennya juga berbeda sob. Pada KLX 150S ini lengkap ya sob ya, seperti motor harian ada STNK dan ada BPKB nya. Sementara KLX 140 RF ini nggak ada STNK dan BPKB. Jadi dokumennya itu faktur dan sertifikat aja. Intinya di sini KLX 140 RF ini memang khusus untuk enduro. Jadi nggak bisa dibawa ke jalan raya sob, karena memang nggak dilengkapi dengan perlengkapan berkendara untuk di lalu lintas jalan. Kemudian dokumennya tadi juga nggak mendukung. Jadi untuk sobat yang membeli KLX 140 RF ini khusus untuk dibawa enduro aja ya sob ya, terabas atau adventure. Oke, itu dari dokumen dan kelengkapan berkendara seperti lampu, kaca spion dan lain-lain. Kemudian yang berbeda berikutnya itu kita lihat dari bobot atau beratnya sob ya. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari KLX 140 RF ini karena memang didesain khusus untuk enduro atau untuk adventure atau untuk terabas. Jadi bobotnya di sini KLX 140 RF ini yaitu sebesar 99 kg aja pada kondisi tangki penuh ya. Jadi nggak sampai 100 kg. Bobotnya itu ringan banget, 99 kg aja. Nah, sementara New KLX 150S ini bobotnya itu sebesar 115 kg sob. 115 kg dalam keadaan tangki penuh. Jadi ada selisih beratnya itu sekitar 16 kg. Nah, itu makanya para off-roader atau para rider suka banget nih sob naik KLX 140 ini untuk adventure atau terabas. Nah, masalah performa atau tenaga
motor biasanya memang dilakukan upgrade lagi dari para pengendara atau para offroader ya, supaya lebih powerful lagi, karena memang kita ketahui ini kapasitas mesinnya cukup ini ya sob ya, tidak terlalu besar gitu, hanya 144 cc. Nah jadi memang sering sekali konsumen yang membeli melakukan upgrade pada sektor mesinnya. Oke, itu dari bobotnya ya atau beratnya. Kemudian dari rodanya ini jelas berbeda sob. Pada Nio KLX 150S ini roda yang digunakan ukuran roda belakangnya ini ring 16 sob. Roda belakang ring 16, sementara roda depan itu ring 19. Nah ini perbedaan yang sangat signifikan sekali sob. Sementara pada KLX 140 RF model year 2023 ini untuk roda belakang ini ukuran rodanya itu lebih besar sob, diameternya yaitu ukuran ukuran roda belakang itu 18, sementara roda depannya itu ukuran 21 sob, untuk ringnya ya, lebarnya, diameternya ya. Kemudian ban yang digunakan juga pada KLX 140 RF ini udah ban yang khusus untuk enduro sob. Jadi kalau untuk adventure atau terabas itu nggak perlu diganti lagi, udah siap tempur untuk bannya. Kemudian diameternya tadi lebih besar juga. Nah itu juga menjadi keunggulan dari KLX 140 RF ini sob. Oke, berikutnya kita lihat dari harga ya sob ya. Ini saya ceritanya harga untuk OTR Riau ya. Kalau ini yang OTR Riau, tapi kalau untuk KLX 140 RF ini sama lah harganya, bisa kita kirim kemana aja, nanti yang membedakan ongkos kirim. Untuk Nio KLX 150S ini dibanderol dengan harga Rp36.600.000, Rp36.600.000 OTR Riau ya. Untuk harga di tiap-tiap kota berbeda-beda tergantung kebijakan dealer masing-masing. Rp36.600.000. Sementara untuk KLX 140 RF ini dibanderol dengan harga Rp44.500.000, Rp44.500.000 ya. Jadi ada selisihnya berapa sob kira-kira sob? Sekitar 8 jutaan ya kalau saya nggak salah ya, sekitar 8 jutaan lah. Itu 8 juta atau 7.900.000 kali lebih tepatnya. Itu perbedaan harganya malah lebih mahal KLX 140 RF, walaupun ini tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Oke, itu yang berikutnya. Dan untuk KLX 140 RF ini nggak ada kunci kontaknya sob, karena memang ini khusus off-road. Sementara pada KLX New KLX 150 pastinya dilengkapi dengan kontak ya, kunci seperti itu, on off-nya ada kuncinya, karena memang ini motor untuk harian ya sob ya. Kalau nggak ada bisa bahaya, ntar kita bawa jalan parkir di mall gitu kalau nggak ada kunci kontak seperti ini. Oke, nah itulah kira-kira beberapa perbedaannya. Mungkin untuk tampilannya ini akan kita tampilkan ya, perbedaannya seperti apa Nio KLX 150S dan KLX 140 RF. Oke, mungkin itu sekilas sob untuk perbedaan-perbedaannya. Sekarang kita akan melihat motornya ya langsung. Untuk motor yang akan kita kirimkan ke Luwu udah siap di depan, itu udah diganti dekalnya, nanti akan kita cek sound. Kemudian untuk Nio KLX 150S juga kebetulan ada yang terjual, akan kita kirimkan besok, jadi bisa kita cek sound, jadi kita bandingkan di depan nanti seperti apa perbedaan suara dari KLX 140 dan Nio KLX 150S itu dalam kondisi masing-masing standar. Untuk mesin dan knalpotnya semua standar, yang KLX 140 aja yang udah diganti dekal di sana. Oke, jadi tanpa memperpanjang durasi langsung aja kita ke depan sob. Ikuti terus video ini. Oke sob, sekarang KLX 140 RF dan Nio KLX 150S nya udah disiapkan. Jadi dua-dua motor ini udah nyala, nanti akan kita cek sound. Dan di sini untuk KLX 140 RF orderan dari Pak M Alfian dari Luwu ya, Sulawesi Selatan. Ini udah langsung diganti dekal customnya ya. Jadi kita lihat di sini nomornya, requestnya nomor 24. Kemudian sponsor-sponsornya ini ada si Tebat Trek, mungkin itu nama komunitasnya mungkin ya sob ya. Ya itu nomornya 24. Kemudian ya desainnya ini desain sesuai permintaan dari beliau. Untuk harganya dekalnya ini menggunakan dekal bahan premium, harganya dibanderol dengan harga Rp1.500.000, Rp1.500.000. Oke, sebelum kita lakukan cek sound, saya sampaikan lagi tambahan sedikit yang membedakan ya, perbedaan antara KLX 140 dan Nio KLX 150S. Yang pertama di sini untuk KLX 140 ini nggak ada kickstarternya sob ya.
Jadi starting sistemnya itu electric starter aja, electric starter, dan kickstarternya nggak ada untuk KLX 140 RF. Nah, sementara kita lihat di sini untuk new KLX 150S untuk starting sistemnya itu ada electric starter dan dilengkapi juga dengan kickstarter. Nah, jadi starting sistemnya dua-duanya ada di KLX 150S. Kemudian berikutnya suspensinya juga berbeda untuk suspensi belakang ya sob ya. Kalau untuk suspensi depan ini diameternya sama-sama 33 mm ya. Untuk ukuran as suspensi depannya ini sama Neo KLX 150S dan KLX 140R. Nah, sementara suspensi belakang yang membedakan sob. Jadi karena KLX 140R ini khusus untuk adventure, untuk terabas, jadi memang suspensinya itu menggunakan suspensi yang udah langsung pakai tabung sob. Jadi memang ini lebih empuk ya untuk suspensi belakang. Bahkan banyak konsumen pengguna KLX 150 yang memang digunakan untuk terabas akhirnya ganti suspensi menggunakan suspensi KLX 140 ini juga sob. Karena ini udah suspensi pakai tabung dan lebih empuk sih memang gitu sob. Ya mungkin ya wajar lah harganya lebih mahal gitu kan sob. Nah, sementara suspensi belakang Neo KLX 150S ini belum pakai tabung sob. Ya, suspensi biasa. Oke, mungkin itulah tambahan sekilas. Jadi langsung aja kita cek sound ya. KLX 140-nya dulu sob. Nah, KLX 140 ini seperti ini kondisi dari stang kemudinya sob. Mungkin bisa dilihat Bang ya. Jadi di sini itu nggak ada kunci kontak, kemudian nggak ada speedometer. Jadi yang ada di sini adalah cok aja nih sob. Di sini bisa kelihatan Bang. Di sini untuk di bagian stang kemudi bagian depannya ini ada cok aja di sini ya. Nah, ini kita tarik kalau untuk menyalakannya ya supaya lebih mudah aja nyala gitu ketika pertama kali dinyalakan. Kemudian untuk engine stopnya juga di sebelah kiri dan tombol untuk startingnya juga di sebelah kiri sob. Nah, jadi beda, biasanya kebanyakan di sebelah kanan ya. Oke, langsung aja kita tes ya. Itu dia suara dari KLX 140, memang halus saja ya sob ya. Nah, untuk tingginya juga berbeda sob ya. KLX 140 ini mungkin karena menggunakan roda yang lebih besar, roda belakang 18, depan 21. Jadi ini lebih tinggi dibanding KLX 150S. Untuk tingginya ini 860 mm. 860 mm. Akan saya tunjukkan posisi duduknya dengan tinggi badan saya 171 cm. Seperti ini kira-kira sob. Nah, tapi kebanyakan memang ukuran orang Indonesia ya 160, 170 cocok banget nih sama KLX 140 ini karena ringan, kemudian tingginya juga nih pas banget nih sob. Pas. Jadi kaki saya menapak kiri dan kanan ini jinjitnya sedikit aja gitu sob. Nih bagian tuminnya nih sedikit aja. Jadi mungkin 160-an pun masih oke nih naik KLX 140 ini sob. Oke, saya akan menunjukkan posisi duduknya seperti ini. Kemudian posisi ridingnya ya saya tunjukkan sekilas lah. Oke, sekalian kita lihat gimana tampilan KLX 140 dengan dekal custom ini ketika dikendarai kira-kira seperti ini sob. Cakep ya. Iya. Oke, ini kira-kira posisi ridingnya seperti ini sob ya. Oke, cukup. Nah, itu dia sob suara KLX 140 RF. Kemudian posisi duduknya tadi udah saya tunjuki dengan tinggi badan 171 cm. Kemudian kira-kira kalau dikendarai seperti itu penampilannya sob. Memang ini untuk dekalnya juga keren juga ya sob ya. Cerah warnanya, memang warna khas Kawasaki, warna lime green. Oke, kemudian berikutnya kita lihat untuk Neo KLX 150S. Jadi jangan salah beli ya sob ya. Kalau sobat memang beli motor khusus untuk terabas gitu, khusus untuk off-road, harusnya sih beli yang KLX 140 sob, karena itu udah siap tempur. Paling biasanya konsumen ganti knalpot seperti itu, ada yang upgrade
Kalau mesinnya sih tergantung selera masing-masing lah, bisa di-upgrade atau standar juga bisa. Nah, kalau untuk sobat yang beli motor nih, mau pakai buat harian ya juga, atau sekali-sekali buat terabas juga, mungkin bisa pilih KLX 150S ini sob ya, karena ini juga dilengkapi dengan STNK dan BPKB ya. Kemudian yuk kita langsung aja kita cek sound bang. Mungkin dilihat bang bedanya dari stang kemudi bang. Kalau tadi di sana nggak ada speedometer, nggak ada kunci kontak, dan starting tombolnya juga sebelah kiri. Dan kalau di sini ya seperti biasa sob ya, kunci kontaknya ada di bagian depan. Kemudian yang new KLX 150S ini udah menggunakan speedometer yang full digital. Seperti ini tampilannya, kira-kira ada jam, ada speedometer, ada odo ya, odonya pasti masih 0 ya, karena ini memang belum dinyalakan. Kemudian untuk engine off-nya di sebelah kanan, dan tombol startnya juga di sebelah kanan. Ya, ini dia suara dari new KLX 150S. Oke, itu dia suara dari new KLX 150S ya, mirip juga gitu ya sob ya, karena masih sama-sama menggunakan knalpot standar. Dan di sini saya katakan tadi untuk tingginya KLX 140 itu lebih tinggi sekitar 30 mm ya. Kalau di sana tadi jarak dari jok ke lantai sekitar 860 mm, sementara new KLX 150S ini jarak dari jok ke lantai itu 830 mm. Ya mungkin perubahan itu wajar karena roda yang digunakan di sini lebih kecil, 16-19, sementara 140 tadi 18-21. Oke, saya juga akan menunjukkan posisi duduk pada new KLX 150S ini sob, dengan tinggi badan saya 171 cm. Ya, seperti ini sob ya. Nah, kalau KLX 150S ini kaki saya ini menapak sempurna kiri dan kanan. Kalau di KLX 140 tadi sedikit aja jinjit gitu ya sob ya. Nah, di sini menapak sempurna. Tapi memang terasa karena memang selisih beratnya tadi sekitar 16 kg. Jadi ketika kita di atas motornya ya terasa berbeda sedikit untuk beratnya memang. Karena di sini tangkinya menggunakan tangki dari bahan plat. Kemudian swing armnya juga kalau yang di sana swing armnya udah aluminium ya sob ya. Oke, seperti ini tampilannya kira-kira. Untuk ridingnya seperti ini. Oke, itu dia. Tapi sob, jika untuk digunakan dipakai harian gitu sob ya. Jadi KLX 150 yang baru ini, new KLX 150S ini udah keren banget sob. Tadi untuk speedometernya udah full digital, itu udah kita lihat sama-sama. Kemudian kalau kita lihat di sini model headlampnya juga udah keren banget nih sob. Yang new KLX 150S. Selain model headlampnya keren, di sini juga lampu utamanya udah menggunakan lampu LED ya. Kemudian untuk front fender atau spatbor depannya ini udah keren banget sob. Ini udah DNA racing banget sob. Udah DNA KX series ya untuk model front fender atau spatbor depannya. Jadi untuk sobat yang mungkin mau beli motor trail untuk dipakai harian dan sekali-sekali pun bisa juga dibawa untuk terabas atau off-road ya, KLX 150S ini pasti pilihan yang sangat tepat untuk sobat beli gitu sob. Oke, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat dimanapun berada yang berencana ingin beli motor adventure atau motor terabas atau mau beli trail yang bisa dipakai untuk harian juga ya. Jadi video kali ini ya bisa menambah sedikit informasi. Semoga sobat nggak salah mengambil keputusan ketika ingin membeli sepeda motor trail. Oke, mungkin itu aja informasi kita pada video kali ini. Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_Greentech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.